Apakah kita sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas? Nah, ini perlu kita jawab. Ikuti tutorial yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Nama saya N. Karsono SPD, Guru SD Negeri Bintara 2, Kota Bekasi, CGP Angkatan 7. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama adalah bahwa ketika kita mengajar harus menuntun, yaitu among. Menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun masyarakat. Yang kedua, sebagai kodrat anak. Kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Merdeka artinya adanya kemandirian di dalam belajar, serta bermain dalam konteks secara luasnya adalah berkarya. Kemudian pendidikan ibarat petani. Artinya ini menuntun tumbuh kekuatan kodrat alam yang ada pada diri anak-anak. Kemudian trilogi pendidikan, ing madya mangunkarso, ing ngarso sung tulodo, tuturi handayani. Penanaman budi pekerti, itu adanya keseimbangan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Kemudian terciptanya kolaborasi pendidikan, yakni kerjasama lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang berikutnya adalah menghamba pada anak. Ini artinya bahwa pendidikan yang berorientasi pada anak didik. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pertanyaan pemantik untuk kita adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita bahas satu persatu. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, pembelajaran dianggap sukses apabila murid mampu menyelesaikan materi dan mencapai KKM. Murid harus patuh, fokus pada guru. Jika tidak, maka termasuk siswa berperilaku kurang baik. Yang ketiga, guru mendominasi pembelajaran atau teacher-centered. 4. Murid pintar adalah yang memiliki nilai kognitifnya tinggi. Kelima, murid memiliki daya pikir dan tipe belajar yang sama. 6. Kelas sepenuhnya dikuasai oleh guru. 7. Kurang memahami karakteristik murid. Dan yang ke-8, suasana kelas yang tertib, disiplin, dan murid paham adalah fokus utama saya. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya melakukan merubah mindset pemikiran saya. Yang pertama, murid bukan robot yang patuh pada instruksi, namun berikan kebebasan sesuai kodratnya, yaitu merdeka dalam arti mandiri, serta bermain dalam arti berkreasi. 2. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. 3.
Pembelajaran berpusat pada anak atau menghamba pada anak. 4. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda. Pendidik ibarat seperti petani. 5. Guru bukan satu-satunya penguasa kelas. Diperlukan kolaborasi dengan orang tua, murid, dan lingkungan. 6. Murid membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif. Misalnya game yang mengandung edukasi. 7. Memberikan reward kepada siswa. Di samping merubah pemikiran, juga saya merubah perilaku. Yang pertama, menuntun pembelajaran bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai dengan kodratnya. 2. Memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Memberikan kemerdekaan kepada murid dalam proses pembelajaran sesuai dengan kreativitasnya. 4. Menumbuhkan bakat, minat, kemampuan, serta keterampilan yang dimiliki oleh murid. 5. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan murid. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin. Yang pertama, menerapkan sistem AMONG, yaitu menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bermakna dengan adanya keseimbangan afektif, kognitif, psikomotor, dan life skill sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan dan mengintegrasikan dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 6. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan ketujuh, melatih kecakapan abad 21 kepada murid. Sebagai kesimpulan dalam kesempatan ini, bahwa seorang pendidik harus menuntun, bukan menuntut, memfasilitasi murid dengan baik, menyeimbangkan cipta, rasa, karya, dan pekerti. Mari menjadi pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, maksud dari seorang pendidik harus menuntun artinya bahwa di dalam diri seorang siswa atau seorang murid, dia memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan kodrat alamnya, peserta didik tidak bisa disamakan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Mungkin mereka murid-murid yang ada di desa-desa tidak begitu bisa menggunakan metode pembelajaran yang berbasis IT. Namun, siswa atau murid yang terlahirkan di kota-kota besar, mereka juga tidak bisa belajar dengan seperti di desa. Oleh karena itu, marilah kita menjadi seorang pendidik yang menuntun sesuai dengan kodrat alamnya ketika mereka berada di lingkungan yang terlahirnya di alam tersebut, maka mari kita menyesuaikan dengan alamnya. Kemudian yang kedua, seorang pendidik harus menuntun, bukan menuntut, karena pendidik dan siswa, khususnya siswa, harus mengikuti keadaan zaman.
di mana zaman semakin hari semakin berubah. Oleh karena itu, mari kita mendidik kepada siswa-siswa kita dengan memberikan penuntunan yang baik sehingga mereka sampai kepada pintu kesuksesan sesuai dengan bakat, minat, dan kelebihannya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.